밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Firmasari, NIM 2032200097. Saya berasal dari kelas 3D, program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Organisasi tersusun dari banyak individu dengan banyak motif dan tujuannya. Apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya, maka akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Di antara permasalahan yang timbul dari aspek sumber daya manusia adalah penurunan motivasi kerja. Motivasi kerja karyawan yang sangat rendah apabila dibiarkan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan tersebut, yang pada akhirnya akan berimbas pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Organisasi baik pemerintah maupun swasta senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah, di antaranya masalah dalam motivasi kerja karyawan yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Oleh karena itu, organisasi sangat membutuhkan karyawan yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam bekerja, karena seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam bekerja akan memperoleh hasil kerja yang optimal, sehingga suatu pekerjaan akan terselesaikan dengan baik. Motivasi berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Adapun kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Terkait dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan motivasi adalah mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Menurut Gibson, 1995 berpendapat bahwa motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi kerja sebagai pendorong timbulnya semangat atau dorongan kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang berpengaruh terhadap besar kecilnya prestasi yang diraih. Robbins 1998 berpendapat bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individu. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya, untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Adapun elemen-elemen kunci dalam motivasi, yang pertama, intensitas. Fokus pada seberapa besar atau kerasnya usaha seseorang untuk mencoba mencapai sesuatu dalam hidupnya. Yang kedua, ada arahan. Usaha yang sudah ada dan sudah dilakukan diarahkan ke suatu tujuan, misalnya tujuan organisasi. Yang ketiga, kegigihan. Elemen ini fokus kepada seberapa lama seseorang dapat mempertahankan upaya atau usahanya. Komponen dasar motivasi. Yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dan yang diharapkan. Maslow membagi kebutuhan menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan akan penghargaan diri, yang kelima, kebutuhan aktualisasi. Kemudian, yang kedua, dalam komponen dasar motivasi ini ada dorongan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Tujuan tersebut mengarahkan perilaku. Dalam hal ini perilaku belajar. Kekuatan mental atau kekuatan motivasi belajar dapat diperkuat dan dikembangkan. Interaksi kekuatan mental dan pengaruh dari luar ditentukan oleh responden prakarsa pribadi perilaku. Teori-teori dalam motivasi. Yang pertama itu ada teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow mengungkapkan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid.
orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif fisiologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Kebutuhan fisiologis ini mencakup seperti rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Kebutuhan rasa aman mencakup seperti merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Kemudian, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki. Kemudian ada kebutuhan akan penghargaan. Ini mencakup seperti berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, mengetahui, memahami, dan menjelajahi, kebutuhan estetik, keserasian, keteraturan, dan keindahan. Kebutuhan aktualisasi diri, mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang signifikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi untuk menekuni minat estetika dan intelektual. Jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan mudah, karya seni dan karya ilmu tidak akan tumbuh subur dalam masyarakat yang anggotanya masih harus bersusah payah mencari makan, perlindungan, dan rasa aman. Kemudian ada teori motivasi Herzberg. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebutnya faktor higien, faktor ekstrinsik, dan faktor motivator, faktor intrinsik. Faktor higien memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Kemudian ada teori motivasi Douglas. Ia mengemukakan 2 pandangan manusia, yaitu teori X dan teori Y. X di sini negatif dan Y itu positif. Dalam teori X ini, seseorang dikatakan pemalas, tidak suka bekerja, serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian tidak memiliki ciri-ciri multitask worker. Kemudian harus terus diawasi, diancam, serta diarahkan agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan syarikat. Kemudian teori X ini seseorang bersifat autokrasi. Teori Y, kesadaran sendiri. Seseorang dalam teori Y ini dia memiliki kesadaran sendiri, memiliki ciri-ciri multitask worker, memiliki kemampuan kreatif, imagination kepandaian, serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan bekerja. Kemudian seseorang yang komit terhadap kerjanya. Kemudian tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki pengendalian serta pengarahan diri untuk bekerja sesuai tujuan syarikat. Kemudian seseorang itu bersifat demokrasi. Kemudian ada teori motivasi Verum. Teori dari Verum menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya. Sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan, menurut Verum, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen. Yang pertama yaitu ekspektasi atau harapan, keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua, instrumentals, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Kemudian ada valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Kemudian ada teori achievement, MC Cleland. Ia menyatakan bahwa ada 3 hal yang penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan prestasi, kemudian kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan socialnya Maslow,
kemudian dorongan untuk mengatur. Teori yang terakhir, menurut Clayton, mengetengahkan teori motivasi ERG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, eksistensia, hubungan, dan pertumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini, Alvader mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor internal. Itu mencakup perspektif individu mengenai diri sendiri. Jadi, seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi seseorang tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak. Kemudian, harga diri dan prestasi. Faktor ini mendorong atau mengarahkan individu memotivasi untuk berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan memperoleh kebebasan, serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungan masyarakat, serta dapat mendorong individu untuk berprestasi. Kemudian ada harapan, adanya harapan-harapan akan masa depan. Harapan ini merupakan informasi objektif dari lingkungan yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif seseorang. Harapan merupakan tujuan dari perilaku. Yang kemudian ada kebutuhan. Manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, sehingga mampu meraih potensinya secara total. Kebutuhan akan mendorong dan mengarahkan seseorang untuk mencari atau menghindari, mengarahkan, dan memberi respon terhadap tekanan yang dialaminya. Kemudian ada kepuasan kerja. Lebih merupakan suatu dorongan efektif yang muncul dalam diri individu untuk mencapai goal atau tujuan yang diinginkan dari suatu perilaku. Dan kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan individu untuk menentukan sikap atau pilihan pekerjaan yang akan ditekuni. Kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana nilai imbalan yang dimiliki oleh objek pekerjaan dimaksud. Kemudian yang kedua ada kelompok kerja di mana individu bergabung. Kelompok kerja atau organisasi tempat di mana individu bergabung dapat mendorong atau mengarahkan perilaku individu dalam mencapai suatu tujuan perilaku tertentu. Peranan kelompok atau organisasi ini dapat membantu individu mendapatkan kebutuhan akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan, serta dapat memberikan arti bagi individu sehubungan dengan kiprahnya dalam kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, situasi lingkungan pada umumnya. Setiap individu terdorong untuk berhubungan dengan rasa mampunya dalam melakukan interaksi secara efektif dan dengan lingkungannya. Yang keempat ada sistem imbalan yang diterima. Imbalan merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi motivasi atau dapat mengubah arah tingkah laku dari satu objek ke objek yang lain yang mempunyai nilai imbalan yang lebih besar. Sistem pemberian imbalan dapat mendorong individu untuk berperilaku dalam mencapai tujuan. Perilaku dipandang sebagai tujuan sehingga ketika tujuan tercapai maka akan timbul imbalan. Cara dan upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan. Cara dan upaya untuk melakukan kerja hebat adalah dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap pekerjaan kita. Sebab dengan mencintai pekerjaan, kita akan menjadi termotivasi dan tertantang untuk melakukan yang lebih baik lagi. Rasa cinta pekerjaan akan membuat kita berusaha untuk menggali potensi diri dan meningkatkan kompetensi diri agar bisa melakukan yang terbaik. Ada 5 faktor atau kunci motivasi kerja karyawan yang meliputi yang pertama, kepuasan, yang kedua, penghargaan, yang ketiga, pengakuan, yang keempat, inspirasi, dan yang terakhir, kompensasi. Motivasi karyawan dengan membangun kepuasan. Dalam buku The Service Profit Chain menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan adalah dengan membangun sebuah lingkungan kerja yang nyaman dan menarik, selalu fokus, dan menjaga karyawan yang berbakat. Maksudnya adalah mereka harus bisa termotivasi supaya siap menunjukkan kemampuan dan mendapatkan komitmen agar mampu tampil di tingkat yang maksimal. Motivasi kerja berhubungan erat dengan tingkat kepuasan diri pekerja atau karyawan.
Dan hal ini dapat tercipta dengan adanya lingkungan kerja yang menyenangkan. Sebab jika kita fokus pada menciptakan kepuasan karyawan, lalu fokus pada motivasi karyawan, maka akan tercipta suatu hubungan kerja yang baik. Karena karyawan puas akan mengurus pelanggan dengan baik. Kemudian yang kedua, motivasi karyawan melalui apresiasi. Memberikan apresiasi kepada karyawan sangatlah penting agar membangkitkan perilaku positif dan prestasi karyawan, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak. Manajer yang cerdas dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan dengan memberikan perhatian secara personal, seperti memberikan tepukan di panggung, catatan tulisan tangan, atau komentar singkat di aula, dan menunjukkan atau memberikan penghargaan. Usahakan agar mengatakannya dengan lebih spesifik. Dengan menjadi spesifik, karyawan menyadari tindakan mereka benar-benar diawasi, dan motivasi tingkat tinggi karyawan akan dapat melalui hasil yang dialami. Kemudian yang ketiga, motivasi karyawan melalui pengakuan. Sebagian orang mampu melakukan apapun hanya untuk mendapatkan pengakuan. Mereka juga dengan senang hati akan melakukan hal tersebut tanpa imbalan atau bayaran. Hal ini bisa menjadi senjata rahasia seorang manajer untuk memotivasi kerja karyawannya. Pengakuan merupakan hadiah emosional untuk kerja mereka, seperti mengakui keunggulan karyawan di tempat kerja, memberikan penghargaan atas keberhasilannya mencapai target penjualan, atau bahkan penghargaan untuk kehadiran dan kedisiplinannya. Hal ini dapat dikatakan sangat efektif dalam upaya memotivasi karyawan. Jadi, kesimpulannya adalah motivasi karyawan merupakan suatu keadaan yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukannya sehingga mencapai tujuannya. Kegunaan motivasi karyawan adalah untuk mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Sebagai penggerak, berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecil motivasi akan menemukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk yang mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.